Kata Allah, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka, dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah. Air hujan. Turun dari langit air hujan. Tujuannya fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid, yang dengan air hujan itu kami tumbuhkan kebun-kebun yang lebat dan biji-bijian yang siap menjadi pohon baru. Tentu kalau hujan turun teman-teman sekalian, banyak orang mengeluh ya, apalagi kita di Asia Tenggara ini sering hujan, 3 bulan hujan. Mungkin terjadi banjir. Sebenarnya hujan itu bukan penyebab banjir teman-teman. Banjir ini penyebabnya kita manusia. Kita yang menutup saluran-saluran yang Allah sudah buat. Ada sungai, ada lautan. Itu selalu kalau diikuti petah dunia ini, maka di setiap tempat yang ditinggal oleh manusia dengan hikmah Allah ada lereng-lereng, ada tempat jalan mengalir air. Coba kalau manusia nggak tutup itu, airnya kalaupun turun lebat tetap ke sungai atau tetap ke lautan. Aman, nggak pernah banjir. Banjir ini masalahnya kita nih. Hujan itu teman-teman adalah proses ilmiahnya, dan ini memang dipelajari karena Allah memang memberitahukan kepada kita. Kalau lagi panas, terik matahari lagi ada, maka air yang ada di muka bumi ini menguap naik ke atas. Karena panasnya matahari ditarik air itu. Lalu kemudian tertampung di awan-awan. Tertampung di awan. Awan ini adalah filter alami, filter. Berapa banyak awan di langit sana? Coba kalau Bapak Ibu lagi naik pesawat, lihat tuh awan-awan itu. Siapa yang menatahnya? Siapa yang membuat awan itu? Awan ini kalau sudah terisi dengan air yang nguap dari bumi, menjadi gelap. Kalau kita bahasakan mendung, itu berarti sudah penuh dengan air. Lalu turun di tempat tertentu yang sudah diinginkan oleh Sang Pencipta Allah. Air yang turun, air hujan, penelitian membuktikan, dan ini secara wahyu juga ada, air itu bersih. Air hujan itu bersih. Kalau turun hujan, Nabi kita Muhammad SAW keluar ke jalan, membuka imamah beliau, dan membuka sebagian bajunya, membiarkan basah. Sampai para sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan ini? Kata Nabi SAW, sesungguhnya air ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Itu bahasa wahyu. Bahasa kita, air ini sekarang layak pakai lagi. Air ini tadi dari mana? Dari air yang kita pakai. Bapak Ibu cuci baju, kemana airnya tuh? Yang maaf kita pakai bersihin diri kita kalau cebok, membersihin dari buang air kecil, buang air besar. Kemana air itu? Kemana kencing yang dikeluarkan, air seni yang dikeluarkan oleh kita? Satu manusia itu satu hari bisa ngeluarin berapa liter tuh? Kemana itu semua? Airnya kotor tuh. Sudah kotor itu. Kemana itu semua teman-teman sekalian? Mungkin kita cuma tahu, oh di apartemen ini ada penampungan di bawah. Baik, itu satu apartemen, seluruh Malaysia, seluruh dunia. Kemana air-air kencingnya manusia, hewan, air cuci baju, kotoran semua macam-macam. Kemana? Nguap ke langit, turun bersih lagi. Itu selalu tuh dari awal diciptakan bumi sampai hari kiamat. Non-stop pengawasan ini. Tuh rumit sekali tuh. Kita kalau tidak pakai saluran air yang bagus, filter yang bagus, air yang kita minum bau, nggak baik, gitu kan? Bagaimana filter alami itu? Allah bilang, dan kami turunkan dari langit memang ma'an mubaraka, air yang berkah. Artinya berkah ini layak pakai lagi, dan kami hidupkan, kami tumbuhkan dengan air hujan itu kebun-kebun dan juga habbal hasid, biji-bijian yang bisa menjadi pohon baru. Nah di sini juga dalam ilmu pertanian, saya nggak tahu teman-teman sini ada yang dalami ilmu pertanian nggak? Ayat ini bisa dipakai sebenarnya. Artinya kalau kita mau menyiram tanaman, kalau kita gunakan air bersih itu lebih sehat pohonnya daripada kita pakai air kotor. Makanya Allah bilang di sini, dan kami turunkan dari langit air yang suci, air yang berkah karena sudah difilter, lalu kami tumbuhkan dengannya kebun-kebun yang luas dan biji-bijian yang bisa jadi tanaman lagi.
wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid, dan juga pohon-pohon kurma yang memiliki mayang-mayang. Ya, sini bilang mayang juga ya. Ya, yang memiliki mayang. Pernah lihat pohon kurma Bapak Ibu sekalian kalau berbuah? Kalau berbuah, pohon kurma itu dia kalau yang subur, mayangnya itu berbentuk bulat, ya, mengelilingi semua pohon. Itu bisa turun hasilnya 1 ton. Satu pohon kurma itu bisa 1 ton kurma. Udah tahu belum itu? Itu luar biasa itu. Penuh, itu kalau diturunin semua itu. Dan kurma ini buah yang berbeda dengan buah yang lain. Dari 100% pohon kurma, 90%-nya itu kurma kering. 10% itu kurma basah. Kurma kering ini bisa bertahan 2 tahun gak rusak. Gak ada buah seperti kurma itu. Makanya setelah disurvei, ternyata dia adalah buah yang paling sehat di dunia gitu kan. Dikonsumsi Rasulullah SAW paling gemar. Orang kalau untuk membalikan stamina, kurma semua. Kesuburan, kurma. Ya. Semua masuk di situ. Allah sebutin kenapa kurma di sini, karena kurma punya manfaat sendiri. Ingat surah Maryam, pada saat Maryam alaihissalam lagi hamil, mau melahirkan, apa yang Allah kasih makanan? Hah? Sudah pernah baca belum? Hah? Gak ada yang nyaut, berarti belum ya. Surah Maryam itu dijelaskan Maryam alaihissalam pada saat sudah hamil. Ini kalau tidak salah di ayat 16 atau 17 surah Maryam ya. Waktu sudah hamil, lalu Allah mengatakan wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Hai Maryam, goncang pohon kurma di sebelahmu, maka akan berjatuh sakit alaiki rutaban janiyah, akan jatuh untukmu kurma-kurma rutab yang basah. Dipakai kurma supaya dia bisa bertahan dengan stamina. Nggak ada yang bantu melahirkan, sendirian. Itu semua makna daripada kurma. Dan kurma ini subhanallah pohonnya sama, tapi ada 300 jenis kurma. Pohon sama, tapi jenis kurmanya ada 300. Macam-macam. Makanya Allah sebutkan secara khusus kurma. Dan ingat, semua buah yang pernah disebut dalam Al-Quran fokus untuk dimakan. Karena Allah tidak sebutin kecuali punya manfaat, seperti buah-buah di surga. Termasuk buah kurma ini buah surga. Selalu Allah sebutin tentang fasilitas di surga itu, tentang ada pohon kurma, pohon delima, ya. Ada buah-buah disebutin. Nah itu buah-buah yang besar sekali manfaatnya buat manusia. Baik. Rizqan lil ibad. Itu semua rezeki buat hamba-hamba. Wa ahyayna bihi baldatan maita, dan dengan hujan itu kami hidupkan juga negeri-negeri yang sudah mati, kering, hidup dengan hujan. Hujan turun sebentar, hijau semuanya. Ya, biasa kita lihat gitu ya, pas kemarau, kemudian sekali aja Allah turun hujan, yang kering semua jadi basah, tumbuh. Kadzalikal khuruj, begitulah kalian akan dikeluarkan. 3 buah ayat ini saya fokus tadi untuk menjelaskan kalau Allah memang pemberi rezeki, dan betul-betul terbukti seperti apa yang dijelaskan oleh ayat ini.